sebentar lagi rumah ini akan dijual. Jadi silahkan Bang Jupri sama Bik Tina pulang ke rumah sendiri. Nanti saya akan kasih pesangon untuk kalian berdua. Kak, nggak usah. Pesangonnya mereka biar saya aja yang bayarin ya. Karena nantinya rumah ini kan akan jadi milik saya, Kak. Loh, nggak bisa dong, Dek. Saya ini kakak kamu, lebih berhak atas rumah ini. Makanya gimana sih? Saya ini anak bontot, Kak. Di mana-mana anak bontot itu yang dapat warisan. Lagian kan Kakak dapat warisan lebih besar dari ini, Kak. Kenapa sih Kakak selalu egois? Lebih besar dari mana? Kamu selama ini yang udah ngabisin harta ayah. Kamu disekolahin tinggi-tinggi sampai luar negeri. Masa iya sih masih ngincer rumah ini juga? Pokoknya saya akan cari pembelinya sekarang juga. Tidak bisa. Ini pokoknya saya lebih berhak. Hah? Alah Mas, mereka tuh dari dulu selalu kayak gitu Mas. Mbak Yatno masih hidup, mereka selalu rebutan masalah perhatian. Sekarang giliran Mbak Yatno udah meninggal, masih aja rebutan warisan. Udah yuk, masuk aja, pusing. Nah, begini Pak, Bapak bisa lihat kondisi rumahnya kan? Jadi rumah ini yang Mas Raffi tawarkan pada saya? Betul Pak, ini rumah orang tua saya. Tapi sekarang sudah tidak ditempati lagi. Soalnya saya tinggal di luar kota, jadi daripada rusak nggak terurus, mendingan saya jual aja Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Kalau melihat kondisi rumahnya Mas, saya cocok nih Mas. Dan harga yang Mas Raffi tawarkan kepada saya sangat pas dengan anggaran yang saya punya. Terima kasih Pak. Tapi ngomong-ngomong, sertifikat rumahnya dan surat ahli warisnya tidak ada masalah kan? Semuanya aman kan Mas Raffi? Oh, dijamin aman Pak. Beres semua, sertifikatnya ada Pak. Kalau begitu saya akan bayarkan uang mukanya dulu saja ya. Boleh Pak. Ya. Ini Mbak, rumah yang saya omongin kemarin. Gimana? Mbak berminat nggak? Kalau berminat, nanti saya akan urus surat-suratnya. Ini pemiliknya siapa ya Mbak? Pemiliknya kebetulan atas nama almarhum ayah saya. Cuman udah diwariskan ke saya kok. Indri, kamu itu gimana sih? Rumah ini kan milik saya. Kamu nggak berhak untuk menjualnya. Apaan sih, jangan bikin malu, udah banyak orang di sini. Kan aku udah berapa kali bilang ya, rumah ini udah jadi hak saya. Kamu kan udah dikasih warisan lebih besar, jadi egois. Rumah tusuk sate, pembawa bencana. Mas Raffi, Ya, ini kan rumah Mas Raffi yang ditawarkan pada saya kan? Udahlah Pak, nggak usah dihiraukan. Nggak pernah ada kejadian apa-apa kok Pak. Baik-baik aja Pak. Pak. Mbak, saya mohon Mbak. Tunggu sebentar Pak. Mbak, saya bisa jelasin Mbak, tunggu bentar Mbak. Mbak, saya bisa jelasin masalah koran yang tadi jatuh ini Mbak. Maaf Mbak, saya tidak jadi beli rumah ini. Rumah ini tusuk sate, pembawa petaka. Aduh Mbak, itu cuma mitos doang. Masa Mbak zaman sekarang masih percaya mitos sih? Ayah saya aja tinggal puluhan tahun di sini tuh nggak kenapa-napa. Mitos gimana? Berita di koran banyak. Terus tadi tiba-tiba barang-barang jatuh. Itu hanya kebetulan aja Mbak, percaya sama saya. Jadi beli ya Mbak. Kasih aja ke orang lain, saya tidak berminat. Mbak, Jadi gimana Pak? Jadi DP-nya Pak? Saya tadi tidak terpikirkan Mas, bahwa rumah yang ditawarkan pada saya ternyata terletak di tusuk sate. Dan saya sekarang, Gimana Pak? silakan dijual pada yang lain saja. Saya tidak jadi. Jangan Terima dihiraukan kasih. Pak. Loh Pak. Bibi! Jupri. Tina! Bibi! Bibi! Ya, bentar. Cepetan ah! Bi, apa benar Bi Tina? Kita kena sial gara-gara rumah ini tuh tusuk sate. Ya, kami nggak tahu Mas. Kamu tinggal di sini kan udah puluhan tahun dan merawat almarhum ayah saya tuh udah lama banget. Masa nggak tahu sih kejadian di sini yang aneh? Iya, di sini memang ada kejadian, tapi kayaknya sih cuma kebetulan. Kejadian apa Bang Jupri? Ya kayak kecelakaan gitu sih Mas. Di depan rumah ini sering sekali terjadi kecelakaan, malah ada yang meninggal. Terus. Dulu sih ada yang mau beli rumah ini Mbak, tapi orangnya sakit-sakitan terus meninggal, akhirnya nggak jadi. Ya udah. Kalau gitu kayaknya gini aja deh.
kami nggak jadi jual rumah ini. Jadi kalian berdua boleh tetap tinggal di sini dan urus rumah ini. Ya bener deh, aku juga nggak berani jual, takutnya nanti terjadi kenapa-napa. Maaf Mas, kalau boleh kami mau jualan lagi di sini. Lumayan buat nambah-nambah. Sekalian biar rumah ini kelihatan rame, nggak sepi dan serem. Nanti kan hasilnya lumayan buat nambah perawatan rumah ini. Gimana Mas? Ya udah, kalau gitu kalian boleh tinggal di sini dan kalian juga boleh jualan di depan rumah ini, ya? Ya udah kalau gitu kita berdua pamit dulu ya. Bang Jupri, Iya Mas. Tina, kami pamit dulu ya. Ya Mas. Ya Big Mas. Ya, Ya, Waalaikumsalam. Akhirnya kita nggak jadi diusir dari rumah ini, terus kita bisa jualan lagi di depan rumah, Mas. Tapi masalahnya sekarang, bagaimana kalau warung kita itu supaya laku terus, jangan bangkrut. Aku punya ide, Mas. Gimana kalau kita minta tolong sama Mbah Joko? Gimana? Saingan kalian itu banyak sekali. Kalau kalian mau buka warung seperti dulu, yang ada itu bangkrut lagi. Ya, sebenarnya rumah itu rumah tusuk sate. Jadi rumah itu yang membawa kesialan. Jadi kita harus gimana dong, Mbah? Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tenang, kalian jangan khawatir. Asalkan kalian berdua sanggup memenuhi syarat dan kewajibannya. Jadi kesialan di rumah itu bisa dihilangkan, Mbah? Tentu bisa. Gimana caranya, Mbah? Caranya kalian berdua harus melakukan pesugihan monyet warung nasi. Jadi caranya gimana, Mbah? Caranya malam ini kalian berdua harus melakukan ritual makan pisang di dalam ruangan khusus. Dan nanti monyet warung nasi itu akan datang setiap hari ke warung kalian untuk meminta makan pada kalian. Tiap hari.